Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Lemas ya? Karena ini pada puasa semua ya. Hari ke berapa? Ke-6 ya. Tapi masih semangat belajarnya ya. Saya harap pasti masih semangat lah belajarnya teman-teman semuanya. Bagi yang secara online maupun secara offline. Ya walaupun tidak penuh, tapi ya harus tetap semangat. Oke. Sebelum kita ke materinya, teman-teman, untuk sebelum kita materi, saya ada kasih info bahwasan ini teman-teman semester 4 ya. Semester 4. Kalau semester 4 ada berapa orang tuh kira-kira yang aktif gitu? (25) yang mau bagi yang online sama yang offline ya. Oke. Oke, di sini kita belajar itu yang saya ampu mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Nah, sebelumnya untuk dosen pengampunya Bapak Abdul Halim Eskom Enkom dan saya sebagai asisten dosen untuk nanti teman-teman yaitu membantu untuk belajar dan aktivitas perkuliahan dari pertemuan pertama sampai akhir. Nah, mungkin di sini teman-teman akan belajar pemrograman web berbasis framework teman-teman. Oke, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Teman-teman mungkin belum mau secara online maupun secara offline. Sebentar ya teman-teman. Ini kok sebentar. Sebentar. Ini kita harus Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, ya nama saya Gilbert Tapia Eskom, baru lulus tahun kemarin di tahun 2000 angkatan tahun akademik 2004-2005 tahun kemarin. Nah, berikut portofolio saya. Saya pernah sebagai graphic design, front end, cloud, React dan back end, junior web, front end, graphic design, asisten lektur. Asisten lektur saya sudah banyak ya, adalah sampai saat ini, dan tahun kemarin juga saya asisten juga semester 2, ada 2 mata kuliah, dan tahun ini juga saya dapat juga 2. Dan untuk saat ini juga saya sebagai Head Informasi Teknologi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perkenalan diri. Ya ada beberapa saya mau secara magang atau company, dan saat ini kalau di STTI saya juga udah kurang lebih 4 tahun juga. Jadi udah cukup lama ya. Kalau waktu itu sebelum saya sebagai mahasiswa juga ikut organisasi juga, dan saya juga ada lagi juga bangun organisasi. Tapi bukan organisasi ini ya, organisasi masyarakat ya, ormas ya. Tapi ini organisasi teknologi ya, ya komunitas lah, komunitas IT lah istilahnya. Dan nanti kalau mau kontak silakan atau hubungi LinkedIn, GitHub, atau email atau website. Nanti teman-teman silakan kunjungi aja. Paling sekilas seperti itu untuk perkenalan diri saya. Nah, jadi ya nanti teman-teman juga jangan panggil saya Pak, tapi panggil saya aja Kak.
Karena saya juga masih muda ya, masih umur 23 tahun. Jadi jangan dipanggil Bapak ya, belum Bapak soalnya. Oke, paling seperti itu untuk sekilasnya. Sebelum itu saya juga ini kan saya nih baru kali ini nih ke kelas teman-teman. Saya juga mau pengen sekilas satu kata perkenalkan diri teman-teman ya. Biar saya juga tahu nanti saya bisa memahami bagaimana beradaptasi atau komunikasi kepada teman-teman semuanya. Ya mungkin mau yang secara offline maupun secara online ya. Ya silakan teman-teman bergiliran paralel. Paling cuman gini aja dulu aja. Maaf sorry. Nama sama mau jenjang karirnya apa gitu aja. Ayo paralel ya paralel. Ayo silakan. Gak apa-apa mau berdiri silakan, mau duduk silakan. Ayo dari ini dari depan ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ayo paralel yuk. Ayo ini waktu ini jangan terlalu menghabiskan ya. Ada sedikit ketertarikan di sama di Oke. Siap. Ayo silakan. Waalaikumsalam. Saya ada ketertarikan ke data analis sama UI. Siap. Ayo silakan. Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farhan Tamanasi dan tertarik dari barang software. Oke. Ya, tadi kata temannya ini ya penyandang disabilitas ya. 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 Oke, bagi yang offline udah nih. Kita lihat dulu yang online ya. Ayo, silakan di on cam. Saya mau kalau bagi yang online, silakan memperkenalkan diri dan jenjang karir dan kenapa kalian itu online? Kenapa alasannya? Saya pengen tahu. Ayo, dari Muhammad Jaguar, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaguar Lubis, biasa dipanggil Jaguar. Jenjang karir saya akhirnya ke frontend, developer, dan saya online karena posisinya lagi di Bandung, Pak. Nanti. Oke, siap, Mas Jaguar. Ya, ada lagi? Ya, terima kasih Mas Jaguar. Ya, silakan Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Berarti Fadila. Di antara saya menjadi IT support team dan alasan saya karena
Posisinya di kampung Pak, di Solo. Di Solo. Iya. Oke, berarti ini masnya di Solo itu dari semester 1 ya? Enggak, Pak, dulu sempat kerja di Karawang. Oh, sempat di Karawang, tapi sempat nggak offline? Iya, sempat offline di Karawang. Oke, ya. Karena ada kontrak balik kampung. Oh, ya. Oke. Siap, Mas Bani. Ya. Oke, silakan Mas Idris. Mas Idris, apakah suara saya kedengaran? Kayaknya udah tidur ini, tidur kali. Halo? Oke, kita next lagi ke Mas Royhan. Itu masih itu masih Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Royhan Fadila. Ijazah saya menjadi programmer. Dan saya masuk online karena saya posisinya sekarang sedang di Brebes, Pak, di kampung. Brebes. Iya, Pak. Itu kalau Brebes itu di Jawa mana itu? Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah ya. Jadi berarti Masnya ini dari semester 1 ya? Iya, Pak. Online. Online. Oke, ya terima kasih Mas Royhan. Sama-sama, Pak. Oke, selanjutnya Yana Hara. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basara. Jejak karir saya menjadi developer. Oke. Kenapa online? Karena saya di pondok ini belajar Apa katanya? Ngajar pelajaran apa? ngajar ini ngaji. Oh, oke, siap. Ya. Nah, oke, terima kasih sama-sama. Ya, oke ya, teman-teman. Saya harap teman-teman tahu ya. Kalau teman-teman mau ketika nggak mau online atau offline, silakan nanti dihubungi dulu. Biar tahu gitu. Maksudnya, Pak, saya ada kendala. Tapi kalau bisa pas kita masuk ke kelas hari ini, teman-teman nggak bisa masuk itu usahakan 2 jam sebelum masuk ke kelas gitu. Maksudnya kalau nggak bisa hadir gitu, ada kendala mau itu izin, sakit, mau kerja, silakan gitu. Jadi kalau bagi saya no problem gitu. Jadi biar tahu teman-teman apa kendalanya gitu. Oke ya, terima kasih bagi yang online maupun secara offline ya, secara offline ya. Ya, oke kita lanjut lagi. Kita sudah memperkenalkan diri. Ini screen saya masih kelihatan nggak? Bagi yang online? Oh nggak ada ya? Kalau ini Mas, masih kelihatan nggak Mas? Sudah Pak, sudah. Oh ya, ya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelum saya akan membahas
di pertemuan pertama, teman-teman harus paham dulu rules untuk kita setiap pertemuan apa aja rulesnya. Itu peraturan dan bagaimana nanti perkuliahan kita itu terstruktur gitu. Jadi nggak cuman asal belajar aja gitu. Kita belajar tapi terstruktur. Tapi kalau bagi saya sih orangnya santai. Teman-teman kalau bagi saya silakan mau tidur silakan, tetapi jangan mengganggu teman yang lain. Gitu aja. Karena ada teman satu orang yang kalau bagi saya satu orang aja yang mau fokus nggak apa-apa, tapi kalau jangan diganggu orang yang lagi fokus gitu. Istilahnya mau semua orang yang tidur silakan, satu orang yang fokus nggak apa-apa gitu. Karena bagi saya satu orang juga sudah cukup yang fokus daripada satu orang terganggu. Paling itu satu. Gitu. Yang kedua, seperti biasa nanti teman-teman nanti silakan dibuka ilmunya di ilmunya. Jadi ini nanti setiap pertemuan ya seperti ini saya buat ya. Jadi teman-teman diharap dipahami ya. Waalaikumsalam. Oke, yang pertama teman-teman silakan bergabung ke WhatsApp group. Dan yang kedua nanti, di sini saya sembunyikan Mas ya. Nanti teman-teman silakan dilihat silabusnya. Silabus ini adalah sudah saya rekap dalam satu RPS. RPS itu apa? Rencana pembelajaran. Nah, untuk teman-teman bisa pahami lebih simpel, nanti di sini sudah mencakup dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Kenapa saya buat seperti ini? Biar teman-teman ketika sebelum mau belajar, contoh ini pertemuan kedua, teman-teman udah tahu pertemuan kedua itu apa yang akan saya bahas. Jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar di rumah dulu, sebelum saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi saya buat silabus seperti ini, teman-teman nanti baca aja. Baca aja ini simpel. Nanti pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, dan sampai pertemuan ke-14. Nah, di sini kenapa saya buat seperti ini? Karena nanti teman-teman bisa memahami apa yang nanti pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 itu apa yang kita akan bahas. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti teman-teman baca aja pertemuan pertama ada isinya, apa yang dipelajari, main projectnya apa, ekspektasi atau result-nya apa. Nanti teman-teman silakan dibaca aja. Dan nanti di sini juga pertemuan kedua dan seterusnya sampai ke pertemuan 14. Nanti teman-teman silakan dipelajari aja, dipahami. Di sini sudah mencakup semuanya. Nanti teman-teman tinggal mengulik di search, mau itu di Google dan lain sebagainya. Paling seperti itu untuk silabusnya. Silakan teman-teman pelajari ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua untuk absensi. Absensi akan dibuka setelah 30 menit selesai pembelajaran. Sebelum selesai pembelajaran 30 menit. Kita kan sampai jam jam 1 sampai jam 15 ya. Jam 3 sore ya. Nah, nanti teman-teman silakan dipahami. Nanti untuk rekaman pembelajaran nanti akan diupload ke YouTube dan saya upload ke Elma. Nanti akan ada infonya seperti nanti akan saya infokan di grup. Oke, paling seperti itu yang kedua. Oke, saya lanjut lagi dulu di sini ya. Sebelum nanti saya akan kasih tahu feedback ini apa. Oke, untuk prasyarat pengetahuan, yang pertama teman-teman harus memahami dasar-dasar Git. Ini mencakup keseluruhan ya, dari pertemuan pertama sampai ke-14. Kenapa saya
tekankan kepada teman-teman memahami hal seperti ini dari 1 sampai 14 biar teman-teman langsung paham apa yang akan saya sampaikan, apa yang saya akan ajarkan, dan apa yang saya akan kasih ke teman-teman itu sharing pengalaman atau experience dari experience saya gitu. Paling seperti itu. Yang kedua, memiliki pemahaman dasar tentang front-end development. Yang ketiga, memahami konsep dasar JavaScript. Keempat, OOP JavaScript. Nanti memahami konsep asinkron. Dan nanti kita juga belajar tentang React.js, dasar-dasar Node.js. Untuk backend nanti Express, MySQL, MongoDB, backend, integrasi sistem, dan nanti sampai development, maupun nanti kita sampai testing, deploy, dan nanti keseluruhan. Nah, itu untuk persyaratan pengetahuan dari terakhir ya, sampai kita selesai ya. Oke. Yang kedua, alur belajar. Nah, alur belajar ini udah mencakup semua dari silabus tadi. Dari pertemuan pertama sampai ke 14. Dari Git, Basic, JavaScript, dasar OOP, Asynchronous, React.js, sampai integrasi pertemuan ke-13 sampai ke ujian akhir semester. Oke, itu untuk alur belajarnya. Nah, untuk tugas mata kuliah, nanti ada tugas individu, ujian tertulis maupun praktikum. Oke. Jadi untuk mata kuliah kita ini, pemrograman web berbasis framework, teman-teman kebanyakan yaitu praktek. Kenapa? Karena kita nanti kebanyakan ngoding. Oke. Karena kalau ada web berbasis framework ya kita pasti ngoding. Dan dari pertemuan pertama sampai ke 14 pasti ngoding. Nggak ada yang nggak ngoding. Jadi saya harap teman-teman harus dipahami. Untuk akumulasi bobot nilai. Bobot nilai pengerjaan tugas 20%, karyawan 20%, UTS 30%, UAS 30%. Pengerjaan nanti dikalikan grade nilai A sampai E. Nah, untuk akumulasi bobot nilai. Oke. Untuk aturan pembelajaran kita hari ini, teman-teman diharap harus fokus penuh. Ketika ada yang mau diangkat, ketika mau ada yang ditanyakan, silakan di raise hand atau diangkat tangan. Kalau tidak ada yang mau berbicara, silakan di mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi. Nanti mengisi feedback. Nanti feedback ini akan saya jelaskan seperti apa itu. Nanti teman-teman juga silakan berpartisipasi aktif. Oke. Nah, ini saya langsung kasih tahu ke teman-teman. Nanti UAS-nya. Ini kenapa saya langsung ngomong UAS? Biar teman-teman langsung dapat gambaran besar dalam pikiran. Karena kita ada namanya itu nanti sesi atau capstone project. Capstone project itu apa? Nanti ujian akhir semester itu capstone project itu dibuat secara mandiri yang tidak mendapatkan tim bantu oleh penyelenggara, nanti diacak. Nanti secara berkelompok 3 orang, pembagiannya teknis lainnya ya. Nanti diumumkan selambatnya pada pertemuan ke-7. Tetapi kita fokus dulu nanti ke materinya. Nah, namun di sini saya menjelaskan apa itu nanti capstone project. Itulah hasil akhir teman-teman, output. Jadi teman-teman kan selama ini ada input, proses, dan output. Jadi teman-teman harus ada outputnya ketika mau belajar apa, bagaimana, dan mengapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Next, untuk pengisian feedback nanti asisten dosen akan selalu meminta feedback dari teman-teman. Jadi setiap pertemuan nanti feedback ini akan saya kasih tahu bagaimana untuk mengisinya. Nah, jika terburuk kasih bintang 1. Kalau terbaik kasih bintang 5, silakan. Jadi nanti feedback ini saya tekankan, mau teman-teman kasih, wah materinya nggak bagus, pembelajarannya kurang, silakan. Jadi nggak jadi masalah. Itu buat apa? Buat belajar kita efektif, lebih dari pertemuan-pertemuan berikutnya, jadi lebih efektif dan lebih praktis lagi gitu, biar lebih efisien. Jadi kalau ada kekurangan, ada mau diomongin, nanti feedback ini silakan. Ini tidak mempengaruhi nilai, tidak mempengaruhi apapun. Ini buat sebagai kita evaluasi
setiap pertemuan. Oke, itu yang kedua ya. Jadi jika memberi bintang 4 atau kurang, mohon berikan informasi untuk penyelenggara apa yang perlu diperbaiki untuk mahasiswa yang tidak mengisi feedback dalam 24 jam setelah sesi berakhir. Tapi feedback ini opsional ya. Tapi saya sarankan teman-teman ya diisi aja gitu, wajib ya. Buat apa? Buat pembelajaran lebih efektif lagi dan ini tidak mempengaruhi nilai. Tidak. Teman nih, contohnya nih si A bilang, pembelajarannya kurang efektif, dosennya ini dan segala macam. Itu tidak mempengaruhi nilai. Karena apa? Karena takut kan ketika kita memberikan saran seperti itu. Jangan. Jadi kalau saya terbuka gitu, terbuka aja. Mau apa yang teman-teman sampaikan silakan. Karena apa? Biar kita saling efektif untuk pembelajaran setiap pertemuan. Oke, seperti apa nanti untuk feedbacknya teman-teman isi. Di sini nanti teman-teman, ini saya sembunyikan ya. Tapi ini feedback ini setelah selesai pembelajaran atau pertemuan. Nanti teman-teman isi. Nanti teman-teman klik aja. Mau klik di sini atau langsung ke formnya silakan. Karena di sini saya udah menjawab ya. Menjawab pakai kemarin. Kita pakai akun Google lain. Nah, seperti apa yang diisi? Nah, nanti untuk feedbacknya teman-teman isi itu berdasarkan Google Form ya. Nah, nanti teman-teman baca aja ini deskripsinya. Nanti tinggal buat nama lengkap, contohnya Budi. Nimnya teman-teman berapa satu-satu, pertemuan ke-1, tanggal sekarang. Berikutnya. Nah, jika memberikan bintang kurang lebih dari 4, mohon informasikan perbaikan yang Anda inginkan melalui file saran dan masuk Anda sesi pertemuan berikutnya. Nah, contohnya, apakah pertemuan hari ini tuh materinya pembelajarannya dirancang dengan baik? Kasih, sesuai teman-teman kasih aja. Mau bintang 5, bintang 4 silakan. Ya, kalau untuk rate-nya itu sangat tidak setuju atau sangat setuju. Nanti teman-teman mau bintang 5 silakan, bintang 1 silakan. Apakah materi pembelajaran berkualitas? Silakan teman-teman isi aja nanti. Ini pembelajaran silakan diisi. Dan next. Nah, silakan nanti teman-teman isi aja, baca aja dulu apa yang nanti untuk perintahnya. Asisten dosen menyampaikan materi secara terstruktur, berpartisipasi aktif. Berikutnya. Ya ini kita mengisinya cukup ada 5 menit lah. 5 menit. Apakah visualnya baik? Apakah pembelajaran mudah? Sesi pertemuan dimulai waktu? Selesai tepat waktu? Secara keseluruhan apakah puas? Nah, nanti ketika sudah selesai buat feedbacknya, nanti tinggal buat aja alasan Anda menilai tingkat kepuasan pada level tertentu bagaimana levelnya ini. Nanti karena hari ini pembelajarannya kurang efektif mungkin. Ya silakan teman-teman. Nah, saran dan masukan. Apa saran teman-teman? Sarannya lebih semangat lagi Kak, gitu kan contohnya. Atau enggak mau apa ya? Terserah kalian lah teman-teman semuanya. Nanti tinggal kirim. Udah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk feedbacknya. Ini untuk nanti setiap pertemuan akan ada seperti ini. Jadi ini opsional, tetapi saya harap bisa teman-teman ngisi gitu. Oke, itu yang keempat untuk rules. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita ke materi, ada pertanyaan? Ini nanti berlaku dari pertemuan 1 sampai ke 14 ya. Saya langsung to the point, ngomong dulu bagaimana rules-nya biar teman-teman paham gitu.
Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya harap teman-teman langsung mengerti ya dan paham ya rulesnya ya. Atau yang online ada yang bertanya? Bagaimana? Cukup lah. Oh cukup ya. Oke. Kalau teman-teman sudah cukup, kita langsung ke materi pertemuan pertama. Oke, agenda kita hari ini yaitu yang pertama nanti version control system, yang kedua langkah-langkah version control system, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat pengisian absen dan feedback ya. Jadi beginilah ya, kalau online itu agak ribet sih. Makanya tadi harusnya udah masuk dulu semua. Oke, agenda kita hari ini version control system, 2 langkah-langkah version control system. Yang ketiga sesi tanya jawab, pengisian absen dan feedback. Oke, di pertemuan hari ini kita langsung praktek nanti ya. Prakteknya nanti teman-teman ketika teman-teman bawa laptop dan semua sudah harus mempunyai laptop, mungkin teman-teman langsung buka aja nanti laptopnya biar kita langsung eksekusi apa praktek kita hari ini. Itu yang pertama. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita nanti ke pertemuan pertama, kita kan ini pemrograman web berbasis framework. Saya pengen nih nanya teman-teman, apa tuh yang dalam pikiran teman-teman web berbasis framework itu apa? 1-2 orang ya. Pemrograman web berbasis framework mata kuliah kita. Jadi apa yang teman-teman bayangkan atau pikirkan dalam pikiran teman-teman semua? Apa? Coba kasih 1 paragraf atau 2 paragraf apa yang teman-teman ketahui. Sebelum nanti saya akan jelaskan. Kita dalam mengajarkan sebuah pemrograman yang awalnya matematik atau dasar kami apa itu, jadi kita ada ketahui Tuh. Udah pernah pakai framework? Apa yang dikenal? Untuk yang di PHP, Laravel, untuk yang di JavaScript, Astro. Oh, udah pernah cuma sekilas atau belum pernah? Oh, sekilas. Tapi udah pernah ngoding di Astro? Udah pernah ngoding di Astro? Oh, proyekan teman-teman. Oh. Itu pas ya, sesuai ya. Udah lengkap itu ya. Ada lagi? Ya, makasih ya Mas ya. Nggak ada? Ayo perempuan. Tadi laki-laki udah mewakili perempuan. Ayo dong lah. Kan udah semester 4 masa nggak tahu? Web juga nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Tahu apa web itu? Browser. Nah itu benar. Kan gampang. Malu-malu. Santai aja santai. Jangan malu-malu gitu. Web browser. Kita kan singkat tuh. Benar tuh. Nggak salah. Kalau bagi saya gini aja. Mau itu pertanyaan segoblok apapun, mau pertanyaan itu sesantai apapun, mau pertanyaan sesulit apapun, tanya aja gitu.
nggak ada pertanyaan itu yang nggak bodoh dan nggak yang pintar. Jadi pertanyaan yang mau dipikirkan teman-teman, contohnya ada si Mas siapa namanya tadi? Mas Rifki sama Mbak Kia. Hah? Dia. Nah, Mbak Dia. Contohnya Mas Rifki bertanya apa itu WPA. Tapi Mbak Dia di sekilas dia di pikirannya mau pengen bertanya juga, tapi takut atau malu gitu. Nah, terbantu nih teman-teman yang sudah menjawab gitu atau bertanya. Jadi mau pertanyaan apapun jangan takut gitu diremehin teman-teman. Ngapain bertanya yang gampang gitu. Jadi jangan gitu, nggak apa-apa. Jadi teman-teman juga mengerti gitu. Ya nggak apa-apa mereka bertanya hal seperti itu. Gitu. Atau enggak dan lain sebagainya macamnya gitu. Jadi santai aja gitu, belajarnya relax aja gitu, santai. Oke, terima kasih ya Mas Rifki sama Mbak Dia ya. Oke, yang pertama kita akan belajar version control system dan yang kedua langkah-langkah nanti untuk melengkapi pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum dimulai, sesi tanya jawab akan diadakan pada sesi tersendiri. Jadi teman-teman ketika saya lagi bahas nih, teman-teman mau bertanya silakan, nggak apa-apa dipotong pembicaraan saya. Tapi kalau asalkan mau bertanya, nanti catat aja berdasarkan konteks slide, catat dan gunakan setiap halaman slide. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita kan pertemuan pertama ini belajar tentang Git. Sebelum saya menjelaskan kepada teman-teman, di sini sudah apa lagi nih? Tunggu bentar ya. Di sini sudah ada mengetahui Git atau sudah pernah pakai? Coba angkat tangan. Berapa orang? Satu orang doang. Sudah pernah Pak? Sudah. Sudah ya. Oke, masih 2 orang. Masih 2 orang yang pakai Git. Masih 2 orang. Wah, gawat nih. Jadi Indonesia cemas nanti nih. Oke. Jadi teman-teman nggak apa-apa 2 orang ya. Tapi ya 2 orang ya teman-teman juga nanti tolong dibantu teman-teman yang lainnya. Mungkin kalau udah tahu kenapa saya belajar Git pertama, nanti karena Git ini kita akan kolaborasi. Karena mau dimanapun teman-teman bekerja, mau sebagai software engineer, mau sebagai engineer, mau sebagai admin, mau sebagai apapun, pasti kalau udah nama tim kolaborasi. Gak ada kita ngerjain sendiri-sendiri, pasti ada kolaborasi, mau itu di spreadsheet, Word, Excel, dan segala macam. Nah, ini kita kalau ngoding juga ada namanya kolaborasi. Kalau kita ngoding nih, Mbak Dia, gitu ya. Oke, coba buat fitur login, gitu. Fitur login. Coba nanti ketika kamu udah selesai buat fitur login, nanti kirimnya ke aku ya. Nah, kayak gimana tuh, bingung mau kirimnya gimana? Masa pakai flash disk? Nggak zaman lagi kan, era sekarang pakai flash disk. Oke, nanti saya kirimnya flash disk ke rumah kamu. Ribet kan? Pakai flash disk, maka ke zaman dulu kita lagi ngerjain pakai flash disk. Atau nggak kirim ke WA per file. Gimana kalau filenya atau foldernya banyak? Pakai zip, download lagi. Pusing kan? Nah, ini nanti kita akan belajar tentang Git. Bagaimana kolaborasi, bagaimana cara untuk pakai Git. Nah, kenapa di pertemuan pertama saya ambil materi Git? Karena ini penting. Ini yang paling penting gitu. Nanti teman-teman berkolaborasi mau sebagai web, mobile, AI engineer, data analis dan semacamnya. Oke, seperti itu. Oke, sebelum saya menjelaskan nanti ke prakteknya, teman-teman langsung paham dulu. Jadi version control system itu adalah sistem
merekam ada ketika suatu perubahan itu pada file A, file B, dari waktu ke waktu, dari waktu ke hari dan lain semacamnya. Nanti memungkinkan sebagai user atau pengguna itu akan melacak atau mengelola dan mengembalikan versi. Ada versi 1, versi 2, versi 3 dan A, B dan C tertentu dari file tersebut. Itu yang untuk pengertian secara ringkasnya. Nah, untuk nextnya, nah jadi begini, simulasi kolaborasi tanpa menggunakan VCS, bukan VCS yang lain ya, tapi ini version control system ya. Jadi jangan dibayangkan VCS yang lain ya. Oke, jadi kalau kita tanpa menggunakan version control system, contohnya nih ada sebuah Word, contohnya nama filenya tugas 1. Nanti tugas 1 contohnya si A. Atau enggak Mbak Dia coba kirim tugas yang kemarin dong katanya. Nanti di-download lagi di WA nih. Di-download lagi di WA jadi tugas 1 dalam kurung 1 kan? Pasti kan pernah kan download file kan? Kayak gitu. Nanti kirim lagi dari si B ke A. Kirim lagi ribet. Ini kalau kolaborasi tanpa menggunakan VCS. Nah, untuk yang kedua, udah terbayang lah ya teman-teman ya. Nah, ini tanpa menggunakan lagi, pakai flash disk. Contohnya tugas pertama, oh si A, kamu udah buat makalah belum? Gitu ya. Makalah, contohnya kolaborasi. Kamu ngerjainnya bagian apa? Bagian A, aku bagian B ya. Yaudah, mana nanti kirim melalui flash disk ya, atau enggak hard disk gitu. Ribet kan, kayak gitu. Jadi harus kirim-kirim dulu, menghabiskan waktu. Padahal waktu itu bisa kita pakai untuk bisa menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi ribet, banyak waktu, banyak termakan biaya, banyak menguras energi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan flash disk. Nah, jadi teman-teman ketika mau menggunakan VCS version control system, teman-teman harus melihat itu ada namanya Git itu. Jadi nanti kita akan simulasi. Ini kan teman-teman masih 2 orang ya, berarti masih 2 orang yang masih daftar akunnya. Mau nggak mau kita harus praktek. Nanti gimana cara buat repository, gimana cara buat branch, bagaimana kolaborasi, bagaimana commit, bagaimana semua nanti semuanya. Nah, jadi teman-teman harus paham. Contohnya nih Mas Rifki kan katanya tadi buat project kan sama teman-teman kan, pakai apa? Kitab. Nah, nanti ini kita akan belajar kitab. Nanti kayak teman-teman harus pakai daftar akun. Nah, jadi Mas Rifki udah pernah tadi kan dapat poin itu. Saya pakai Astro proyekan sama teman-teman. Mau nggak mau pasti harus pakai Git. Mau itu Bitbucket, GitLab, GitHub dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman harus download atau install dulu Git. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menginstalnya dan nanti teman-teman juga harus mendaftar akunnya. Karena kan tadi teman-teman juga kan mau ada yang software engineer, ada yang mau programmer, ya mau nggak mau ini harus tahu, wajib. Nanti kalau ketika kita mau ngelamar pekerjaan, yang di interview, kamu udah pernah nggak melakukan branch? Nah, apa itu branch? Kamu udah tahu nggak menggunakan merge? Apa itu merge? Nggak tahu deh. Ini Git aja nanti teman-teman, apa itu Git? Heran nanti kan. Itu nanti teman-teman kolaborasi kan. Apalagi kita kan teman-teman mau freelance atau enggak di luar negeri maupun di dalam negeri ya, kerja kerja di rumah. Ya tentunya pasti harus seperti ini. Nah, nanti untuk
tools version control system ada namanya yang hitam ini GitHub dan yang ada tanduknya ini GitLab dan yang biru ini ada namanya Bitbucket kalau nggak salah Bitbucket lah. Nah tetapi kita tidak mempelajari ini semua. Kita hanya satu yang universal, yang banyak popularitasnya, paling banyak lah di kalangan developer atau kalangan software engineer atau enggak programmer, yang paling banyak lah popularitasnya. Ya tentunya apa yang kita pakai nanti GitHub. Seperti Mas Rifki kan udah pakai GitHub, bagus. Karena GitHub nanti yang akan kita pakai gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, bagaimana nanti untuk flow atau alur gitu, alur pakai GitHub ini. Ini saya buat kasih gambaran sedikit. Ini kalau tidak menggunakan alur penggunaan tools ya. Jadi kalau ini alur fitur login, ketika alur login ini kita mau perbaikin typo atau apapun ya di sebuah codingannya, nanti revisi alurnya, mengubah alur lagi, revisi kedua, alur tidak sesuai, revisi ketiga gitu. Ini kalau tidak menggunakan alur penggunaan tools. Kalau kita menggunakan, nanti kan kita perbaiki tipe dulu. Kalau tidak sesuai, bisa dikembalikan atau enggak bisa diperbaiki. Nanti bisa di commit-nya atau enggak nanti mau reverse atau enggak kalau dicek oleh lead atau manager atau enggak senior software, kalau kita sebagai junior nanti diperiksa juga. Oh ini nggak sesuai, udah saya kembaliin lah ke kamu, jangan commit, jangan kamu merge di main utama atau enggak di branch lain gitu. Nanti kalau mau alur fitur login kembali ke versi sebelumnya. Nah kurang lebih seperti itu untuk alur penggunaan toolsnya. Untuk penggunaan toolsnya kurang lebih seperti itu, nanti kita akan belajar dan prakteknya. Oke. Ada yang, oh bukan angkat tangan. Ini yang bertanya. Oh kok bisa keluar ya? Ini ada kayak yang ngising ya? Ada yang ngising nggak sih? Soalnya saya belum atur sini. Kayaknya ada yang apa? Layarnya tuh dimatikan ya, di hide ya. Soalnya di akun Google Meet ini belum saya setting. Oke ya, terima kasih Mbak Yana ya. Gimana udah muncul screen-nya? Sudah ya. Ya, terima kasih. Oke, kita next lagi. Sebelum kita nanti ke prakteknya langsung. Jadi teman-teman ada bertanya untuk kita nanti langsung prakteknya. Ada yang pengen mau ditanyakan? Ayo tanya. Semester 1 sampai semester 3 ada belajar Git? Belum. Berarti kamu tepat hari ini. Oke. Belum ada ya? Serius? Ih. Kalau nggak salah Git itu belajarnya kalau nggak salah harusnya udah semester 2 juga udah pelajari, semester 1 juga udah mungkin. Karena Git ya buat nanti buat teman-teman sebagai portofolio. Jadi teman-teman harus paham juga gitu. Nah, oke. Sebelum kita akan ke
Prakteknya nanti bagaimana cara penggunaan gift, bagaimana cara mendaftarnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu di sini kita biar teman-teman tidak tegang, ya kita kasih dikit lah. Kita kasih dikit ice breaking. Ada yang tahu ice breaking itu apa? Hah? Hah? Gimana? Es batu. Ya benar. Benar itu benar. Kan ice, es. Breaking, mendinginkan sejenak. Nah, sebelum kita ke prakteknya, kita mendinginkan sejenak dulu. Tapi tunggu benar. Biar inilah, biar terbuka sedikit, biar nggak jenuh kita. Tapi simpel sih, simpel doang sih. Oke, ini gimana? Oke, ice breaking kita untuk hari ini sebelum kita nanti ke praktek yaitu tebak gambar. Ayo, ini gambar apa nih? Hah? Ayam. Ada yang ayam, apa lagi? Kucing. Apa lagi? Dinosaurus. Ayo apa lagi? Atau yang online apa nih? Yang online? Ayo suaranya yang online. Hah? Gimana? Kok nggak muncul ya? Oke, ya terima kasih ya. Kalau nanti kalau tiba-tiba nggak muncul, bilang lagi ya. Ini kayaknya memang ada yang iseng nih. Wow. Kita buat Google Meet baru aja ya. Ini 3 menit lagi nih. Oke, akan saya share lagi ya. Halo? Enggak, ini saya Google Meet-nya ini kan 3 menit lagi. Saya buat yang baru ya. Siap. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Hah? Oh, buaya. Oke, boleh, boleh. Ya, bentar ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman diisi nanti namanya, absensinya. Oke, kita langsung mulai aja. Tadi sampai mana tadi? Ice breaking ya? Ini kita mau lanjut lagi ice breaking atau nggak usah? Hah? Oh, penasaran. Tadi tebakannya apa? Hah? Ketebak ya? Tunggu bentar. Ngepres jadinya nih. Oh,
Oke, tadi kita sampai sini ya. Tadi apa tadi? Kucing. Iya, kucing. Oke, ini tiga doang sih. Kalau ini? Ayam. Apa? Ayo. Kok ini kenain dulu lagi ya? Apakah otomatis ya? Tunggu ya. Ini saya screenshot dulu ya. Apa tadi? Kuda. Kita lihat. Kalau ini? Hah? Sambal, kita lihat. satu lagi, biar langsung kita lanjut lagi. Jadi nggak seru jadinya ya, karena kita tadi dipotong ya. Ini apa? Jeruk, buah naga. Apa lagi? Hah? Melon. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Tadi karena kita kepotong jadi nggak seru ice breakingnya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, mungkin kalau praktek kita nggak sempat lagi waktunya ya. Tapi ini saya langkah-langkahnya aja teman-teman, mengenalin. Nah, nanti langkah-langkah penggunaan tools untuk version control system itu nanti kita akan menggunakan GitHub. Jadi teman-teman masing-masing semua harus menggunakan GitHub. Nanti juga kita capstone project, mau nggak mau teman-teman semua harus mempunyai GitHub. Karena apa? Nanti kalau capstone project teman-teman harus mempunyai tim. Nah, nanti yang saya lihat apa? Yaitu komitnya teman-teman, branch-nya teman-teman bagaimana. Jadi itu nanti juga akan saya nilai, akan saya lihat. Mau nggak mau teman-teman harus mempunyai GitHub dan harus tahu memakai GitHub. Nanti kalau kolaborasi, karena nanti akan saya lihat siapa aja yang mengerjakan gitu. Oke, kita next. Nah, sebelum itu, kalau nanti saya kasih tipsnya ya, maksudnya kayak dari awal lumayan panjang ya, membutuhkan waktu 40 menit atau enggak 30 menit. Karena nanti teman-teman harus download dulu Git-nya. Kenapa harus di-download Git? Nanti teman-teman langsung kunjungi aja di sini. Nanti klik aja linknya ini atau enggak kunjungi di yang tertera di PPT ini. Nanti PPT-nya akan saya share di Elma. Nanti teman-teman kunjungi aja di sini. Teman-teman nih operasi sistemnya apa? Ada yang Windows, ada yang Mac maupun Linux. Silakan nanti di sini ada nih Windows, macOS, Linux gitu ya. Nanti teman-teman ya kalau mau pakai Windows silakan diunduh di Windows-nya. Nanti diklik aja gini, seperti ini. Tuh, nanti kalau diunduh, ini saya batalkan ya karena saya udah ada ya. Nanti kalau udah diunduh, diinstalnya nggak terlalu susah ya. Karena cuma next, selesai. Nanti langsung ada namanya Git Bash. Nah, nanti kalau sudah di Git Bash,
Nanti teman-teman harus memakai Git Bash. Kenapa pakai Git Bash? Karena kita pakai GitHub nanti. Oke? Apakah terminal Visual Studio Code bisa? Bisa. Tapi ya ini nanti teman-teman biar bisa terbiasa pakai Git. Tapi udah ada kan Visual Studio Code kan? Udah ada ya? Heran juga saya kalau nggak ada. Tapi nggak jadi masalah. Kita belajar dari basicnya, basic sampai kita nak ke mahir. Oke? Nah teman-teman, nanti teman-teman harus mempunyai itu Git untuk bisa mau melakukan menggunakan GitHub. Untuk nanti kita bisa integrasi dari terminal kita ke GitHub. Jadi kita harus menggunakan Git. Bisa juga pakai terminal Visual Studio Code gitu. Oke. Itu yang pertama. Nanti teman-teman install aja. Kalau bingung menginstalnya, tinggal next saja. Tadi seperti saya bilang, tinggal install di sini kalau pakai sistem operasi Windows. Kalau sistem operasi pakai Mac, nanti tinggal diinstal di sini. Sudo dan lain sebagainya. Mau pakai Homebrew atau Mac Ports, silakan. Kalau ada yang operasinya back ya. Kalau Linux, silakan ikuti perintah ini aja. Mau itu Ubuntu dan lain sebagainya. Oke, itu untuk Git. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, nah teman-teman harus daftar akun GitHub. Nanti tinggal kunjungi aja www.github.com atau langsung mau diklik di sini langsung, mau dikunjungi langsung, silakan. github.com. Nah, kalau di sini kan awalnya saya belum, karena udah ada nih punya saya. Tapi nanti teman-teman contohnya saya daftar baru aja ya, pakai akun Google yang lain ya. Contohnya pakai ini aja saya. Kalau mendaftar nggak sulit, cuma ngikutin perintahnya. Nah, jadi ini namanya GitHub. GitHub ini adalah sebuah tools untuk kita kolaborasi tim maupun sebagai kita kontribusi kepada nanti ada perusahaan atau sebagai portofolio kita dan lain sebagainya. Nanti teman-teman silakan sign up aja, daftar. Nah di sini daftar aja, mau pakai with Google atau with Apple. Silakan email, password, username, country dan lain sebagainya. Ini mendaftarnya seperti biasa kita mendaftar akun-akun seperti biasanya. Nanti teman-teman daftar aja, gampang lah ya. Apa mau di ini tutorial? Gak usah? Oke. Kalau mau tutorial nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau nggak usah ya udah. Oke, kita lanjut lagi. Nah nanti kalau sudah selesai didaftar, nanti teman-teman harus sudah langsung mempunyai nanti GitHub. Nanti teman-teman harus cari GitHub teman-teman. Ini GitHub saya. Nanti buat apa nih? Kenapa ini kita belajar web berbasis framework? Kenapa kita belajar GitHub? Karena ini penting GitHub untuk nanti kita mau itu web, mau itu mobile dan sebagainya macamnya, kita harus mempunyai GitHub gitu. Nanti teman-teman di sini ya ada namanya repository ya. Repository itu seperti apa, Kang? Seperti apa, Kak? Seperti folder di dalam laptop kita. Jadi folder itu, nanti di folder itu kan kita seperti bisa menyimpan sebuah file, mau itu file Word, Excel dan segala macamnya. Nah, tapi kalau di sini kita kan menyimpan file coding kan, kayak JavaScript, HTML, Golang dan Rust dan sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti bagaimana cara buat repository ini dan bagaimana cara kolaborasi dengan tim. Kan intinya itu kan, kolaborasi dengan tim. Nah,
Kita lanjut lagi tuh, nanti akan saya jelaskan. Nah, nanti untuk perintah dasar Git, kalau dipakai kita di Git atau mau di terminal Visual Studio Code, nanti ada namanya git config, git add, git clone, git commit, git status, git push, checkout dan lain sebagainya. Ini buat apa? Buat perintah ketika kita mau melakukan buat sebuah repository atau mau integrasi dari Visual Studio Code ke GitHub untuk nge-commit, itu untuk kita langsung push bahwasan ada pembaruan atau git branch untuk melakukan sebuah repository branch baru di sebuah repository dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk perintah dasar sebuah Git. Oke. Sebentar ya, ini masih. Oke, nanti teman-teman silakan kalau sudah mendaftar pasti baru ya. Nanti ini karena kebetulan saya udah ada ya. Nanti teman-teman langsung daftar aja, atau enggak nanti di sini kita buat aja kolaborasi ya. Contohnya kita buat aja baru ya. Contohnya. Ini contohnya kita buat satu baru folder satu ya. Kan tadi ada kita buat pembaruan. Ini kita kan contohnya coding nih. Kita pakai dulu lah. Coba, kita buat dulu coba. Jadi seperti ini, contohnya ini kita buat sebuah folder. Coba belajar Git. Belajar Git. Nah, nanti setelah itu kita di dalam folder ini kita buat contohnya folder kita buka ya. Ini saya pakai Visual Studio Code ya. Nanti teman-teman mengikuti aja. Contohnya kita buat sebuah file index index.js. Contohnya. Nah, dalam sebuah index.js ini kita buat di sini ya kata-kata ini aja, cuman kata hello aja, hello world. Nah, nanti bagaimana cara kita nge-push dan cara membuat repository ke GitHub. Nah, nanti ini sebagai tim ya. Ini bentar nih. Nah, setelah itu kita langsung ke buat repository. Kita ke profil. Nanti teman-teman langsung lihat aja ya, teman-teman ya. Ini penting ya, bagaimana nanti cara buatnya. Nanti teman-teman langsung buat new repository. Nah, contohnya kita buat di sini namanya belajar Git, gitu. Mau buat deskripsinya silakan. Ini adalah deskripsi, contohnya. Mau ini konfigurasinya apa? Mau public atau private? Maksudnya itu ini secara public dipublish atau nggak bisa orang yang melihat gitu. Contohnya kita nih lagi nge-stalking mantan, kita privasi, mereka privasi nggak bisa kita lihat dong. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman ya silakan dipublish aja kalau mau dilihat. Mau di template kalau ada templatenya, karena di sini saya ada template yang ada gitu, nggak usah gunakan karena kita mau ngapus ini, oke? Karena kita mau ngapus ini. Nah, nanti Ethereumia silakan buat Ethereumia mau dibuat silakan. Ini buat apa kegunaannya? Buat sebagai catatan, notepad. Kalau kita notepad biasanya buat catatan, hari ini saya belajar bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Rust, dan semacamnya.
dokumentasi. Nah, untuk Git core silakan mau dibuat atau enggak silakan. Ini saya off aja ya. Ini mau silakan mau dibuat Git core ini apa kegunaannya? Buat menyembunyikan sebuah file. Ketika ada file besar nggak mau kita push ke GitHub, nanti dia nggak ikut ke bawah push. Push itu apa? Push itu kita membuat sebuah upload file. Contohnya gitu. Namanya git push. Nanti ada kita praktekkan. Oke, nanti untuk lisensi silakan mau dibuat atau enggak. Nanti kita create aja. Kita create. Nah, nanti di sini ada namanya git init, git add, ikuti aja perintahnya. Nah, ikuti aja perintahnya. Contohnya di sini kita pakai git bash aja, git bash ya, biar tadi. Nah, ini kita pakai git bash ya. Oke, kita langsung ke perintahnya ini. Oh. Ini masuk dulu ke foldernya ya, folder yang mau kita upload file ya. Nah, contohnya di sini saya udah masuk ke folder E, folder Gilbert, Asset, Asdos, genap pemrograman. Nanti silakan menyesuaikan lokasi di mana folder yang mau file teman-teman upload atau ngegitnya nanti. Nah, setelah itu perintah yang pertama kita buat git init. Git init itu buat apa? Buat nanti tunggu kita lihat ya. Kita git init. Nah, nanti ketika git init kita langsung, kan tadi sebelumnya belum ada ini kan. Nah, tiba-tiba kenapa ini ada nih .git? Karena apa? Karena kita mau menandai sebuah git ini, mau apa aja yang kita tandai nanti. Dan ini juga buat menandai nanti ada perubahan atau enggak gitu. Nah, di sini kan ada nih warna kuning. Nanti warna hijau apa? Dia nge-up dulu, mau git dulu gitu istilahnya. Nah, itu untuk git init. Nah, setelah itu apa selanjutnya, Kak? Selanjutnya setelah git init itu git add readme. Karena kita nggak mau pakai readme ya silakan. Kita kan udah ada folder namanya index.js dengan isinya hello world. Nah, contohnya kita buat aja sini git add spasi titik. Maksudnya apa? Maksudnya kita ngagit semua folder ada yang di dalam folder belajar git. Nah, nanti tinggal enter aja. Oke, sudah selesai. Setelah itu apa? Git commit -m baru komentar. Nah, git commit -m ketik 2. Nah, apa nih yang mau kita commit? Contohnya aku upload file index dong, index nih. Nah, contoh ini ya, tapi nggak boleh begini ya. Karena nanti kalau dalam peraturan commit itu nggak boleh seperti ini, harus bahasa Inggris. Kenapa ngoding itu harus menggunakan bahasa Inggris? Karena udah semuanya full Inggris. Jadi teman-teman mau nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Karena itu pentingnya Inggris. Nah, nanti walaupun nih kita nge-commit sebuah sama-sama satu negara, sama-sama satu teman, ya mau nggak mau kalau mau lebih enak, tertata, terdokumentasi, lebih profesional, lebih clean, harus bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, contohnya kita buat ya, ini contoh aja ya, sampel. Aku upload file index nih. Oke, kita enter. Nah, dia sudah menandai nih bahwasan ada sebuah nge-create sebuah file index.js yang tadi kita sudah buat.
di sini. Tuh, nggak ada lagi kan tandanya kan? Udah hilang karena dia udah mau ngupload, nge-commit di pertengahan untuk nge-push atau ngupload file gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita buat kita nge-git remote at origin, baru ini linknya. Ini buat apa kak? Buat nge-remote. Contohnya remote. Ya kalau kita ini kan remote. Remote kalau kita kayak gini kan otomatis dia apa yang kita perintah dia keluar. Nah itu namanya remote. Sama hal seperti perintah git remote katanya. Aku mau remote dong. Mau melakukan perintah matikan TV. Nah itu nanti ya kita sebagai jarak jauh lah istilahnya. Oke itu git remote artinya. Nah kita copy paste saja. Kita paste di sini. Baru kita enter. Nah setelah selesai semua apa yang kita perintah baru git push. Oh lupa kita lupa. Tadi git branch dulu ya. Harusnya git branch ya. Nah git branch ini apa? Git branch ini buat folder yang bernama main. Ini tadi lupa kita lompat ya. Pantasan kok ada yang kurang gitu. Kita clear aja nih ya. Kita clear. Git branch minus M besar, baru nama foldernya kita buat main. Baru tadi kita remote. Oh udah kena remote ya. Baru kita buat git push minus U origin. Nah tadi origin apa? Ini foldernya kan main. Kita buat di sini main. Nah kita tunggu. Nah sukses, bawasan sudah ada. Nah langkah selanjutnya apa? Kita refresh saja langsung. Selesai. Langsung ada namanya file index dari sini. Apakah isinya sama? Isinya tentunya sama. Tuh, hello world. Nah itu cara untuk ngupload sebuah repository. Kak, bagaimana cara menghapus atau mau ada perubahan atau ada penambahan file dan semacamnya gitu ya. Nah, bagaimana? Oke, kita langsung aja to the point-nya. Contohnya di sini kita buat sebuah folder lah ya. Folder kita buat pembaruan. Contohnya pembaruan 1. Nah, kita buat di sini filenya apa di dalam file ini, dalam folder ini. Contohnya kita buat sini pembaruan .js. Contohnya kita buat aja sini. Ya, untuk sementara kita buat aja sini pembaruan. Contohnya. Nah, langkah selanjutnya apa? Ada yang tahu? Seperti yang tadi kita ikutin tadi nih. Nggak ada? Oke. Kita langsung next. Nah, kita clear dulu ya. Atau nggak mau pakai terminal ini. Terminal Visual Studio Code. Silakan, boleh. Contohnya. Nah, ini kan masih 1, oke ya. Ini belum ada perubahan kan? Ini belum ada perubahan. Nah, ketika kita mau melakukan perubahan, kita git add spasi titik untuk semua perubahan apa aja yang dicek dulu apa aja perubahannya. Nah, kita cek. Baru nge-git commit. Jadi, ketika kita melakukan perubahan, remove, update maupun dalam semacam itu nggak seribet lagi yang tadi dari setup awal. Jadi tinggal gini aja, git add spasi titik, baru git commit minus M, baru apa nih komentarnya. Nah ini komentarnya tadi, kan tadi kita buat komentar, aku upload file index nih, gitu kan, baru udah. Tapi saran saya nggak boleh seperti ini tadi kan.
Nah, buat apa ini commit ini? Buat ketika ada nih teman kita melihat, oh ada pembaruan nih. Pembaruan nih berapa menit? 4 menit yang lalu. Atau enggak 2 jam yang lalu. Ya sesuai ketika dia di commit. Nah, ini untuk perubahan. Nanti ada satu commit di sini. Satu commit. 4 menit yang lalu. Siapa yang commit? Akun saya, Bertutapea. Contohnya akun yang lain. Dan semacamnya, sama sih studi case-nya seperti itu gitu. Nah, coba kita commit dulu perubahan. Git commit, aku ada perubahan. Nah, setelah itu git push, bukan git push origin lagi. Ini karena kalau main utamanya kalau dia ada lagi branch yang lain, nanti sesuaikan aja branch-nya. Baru kita refresh, apakah ada perubahan? Nggak ada, simple kan? Jadi ini lebih mudah untuk kolaborasi dengan tim. Kak, apakah semua developer pakai ini? Ya jelas tentu pakai ini semua para developer. Ya namun ada pakai GitLab, Bitbucket, GitHub, tapi prioritas paling tinggi GitHub. Teman-teman bisa kolaborasi, bisa kontribusi ke perusahaan, bisa kontribut komunitas dan semacamnya. Nah, dan ini juga buat apa? Buat ya portofolio kita gitu, portofolio nanti HR, HRD atau manajer teman-teman mau ngelamar sebuah software engineer, data analis dan lain semacamnya terkait ngoding, teman-teman langsung ditanya, apakah kamu ada GitHub? Ada, coba aku lihat dulu, saya lihat dulu GitHub kamu gitu kan katanya. Sampai mana kamu bisa belajar? Oh, nanti ada track record kita gitu. Ini track record kita gitu. Jadi nanti kita belajar. Oh, kamu pernah belajar apa nih? JavaScript, kamu pernah belajar Next.js, React dan semacamnya gitu, Laravel dan semacamnya gitu. Itu namanya track record. Nanti semua aktivitas yang pernah kita lakukan nge-track record di sini, dan nanti ini yang akan dicari untuk sebagai portofolio kita. Udah ada belum portofolionya? Harus ada dong, semester 4 minimal ya. Minimal portofolio semester 4 ya udah bisa login lah, authentication, authorization. Kayak kita login buat sebuah sistem itu harus udah ada lah semester 4 lah. Oke, itu untuk nge-commit. Bagaimana git branch? Git branch itu buat apa, Kak? Kan ini branch-nya cuma main doang. Nih. Main doang ya. Gak ada dua nih. Gak ada dua, gak ada satu. Contohnya kayak saya contohnya nih, kan nanti ada namanya development, staging, sama production. Nah, itu buat apa? Buat folder ketika kita tahap development. Nah, contohnya ada nih namanya di sini. Nah, nanti di sini branch namanya. Ini branch. Branch ini buat apa? Ada namanya pit itu buat apa? Dan fix itu buat apa? Dan nanti dan lain sebagainya pasti ada nanti kayak core, docs dan semacamnya. Itu buat apa? Ini bahasa Inggris juga. Fit itu apa? Fitur. Fix itu apa? Kita improve atau nge-fixing sebuah bug atau nge-refactor. Refactor itu apa? Memperbaiki kode yang sebelumnya kita kira untuk efisiensi kode kita. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke, satu lagi ya, ini branch dong ya, biar kita selesai ya kuliah kita hari ini ya. Nah, bagaimana nge-branch? Contohnya kita buat pembaruan 2. Pembaruan 2. Nah, kita buat di sini index.js. Kan tadi kan di sini udah ada ya.
Tunggu ya, ini jaringannya. Oke, di sini kita sudah buat folder ya. Ini public ya, public. Kayak saya ada private dan semacamnya gitu ya. Nah, di sini kan kita udah buat nih pembaruan 1, kita buat pembaruan 2 ya. Nah, kita buat sini index.dx pembaruan 2 gitu contohnya. Nah, contohnya nih. Tadi kan kita, nah ini kan main ya, masih main. Kita buat nih git branch, contohnya kita buat folder baru, contohnya ya, branch baru, branch new, contohnya branch new. Nanti kita copy aja nih. Nah, ini sudah terbuat git branch-nya. Langkah selanjutnya apa? Kita ganti dari ini kan main ya, ini main. Kita ganti nih ke branch yang kita baru buat, namanya branch new. Contohnya git, apa perintahnya? Pakai git switch. Git switch, baru kita copy paste, baru enter. Nah, seperti biasa ini kita udah keganti ke branch baru. Jadi langsung aja seperti biasa, git add titik, git commit -m, baru commitnya apa? Baru kita buat aja gini, baru enter, baru git push. Ini bukan git push ya, karena kita di branch baru, kita buat git push origin. Nama foldernya apa? Branch new. Oke, nice. Tuh, kita push. Nah, kita lihat pembaruannya. Nah, di sini ada nih pembaruan. Branch new had recent push 2 seconds ago. Langsung kita compare and pull request. Nah, contohnya detailnya apa? Ini adalah branch baru. Nah, buat deskripsinya, baru nge-create langsung. Kita create. Nah, ini sudah ada. Mau nanti di komen, nah nanti ini dilihat. Karena kita udah branch ya. Nah, ini nanti dilihat oleh para nih, kita kan ada pull request 1. Oh, ada yang PR nih. Biasanya kayak gitu para developer. Ada yang PR nih. Oh, PR-nya apa? Isunya apa? Contohnya ada isu itu apa? Kayak kita isu pemerintahan sekarang, kayak gitu contohnya. Tadi nggak situ ya. Contohnya gitu, isunya apa nih? Ada error nih. Mau saya perbaiki, ya udah dilihat, saya merge saja, merge itu kita gabungkan dengan main utama ke main baru, atau branch yang utama dengan branch yang baru kita tambahkan, kita merge, baru confirm. Nah, ini sudah berhasil, kita langsung lihat lagi. Jadi deh, ada nih pembaruan 2, udah digabungkan ke branch main. Nah, branch-nya 2 jadinya. Ada branch new dan main. Kalau kita ke branch new, kita klik, itu nggak ada pembaruan. Dan nanti di sini langsung dia di commit. Kelihatan nih apa aja yang di commit sini. Nah, kalau kita ke main ini default ya. Ini branch default ya. Jadi defaultnya main. Mau main, mau development, mau apa, silakan, itu terserah teman-teman. Nama branch-nya apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk branch-nya. Nah, bagaimana untuk kolaborasinya? Nanti kalau kolaborasinya, teman-teman, siapa yang udah ada Git? Kamu masih buka laptop nggak? Bisa nge-commit? Mas bisa nge-commit? Nah, coba. Nah, saya kasih ini linknya. Biar teman-teman langsung praktek nih.
Udah paham kan Mas? Oke. Kalau Mas Rifki udah paham. Nah, bagaimana kolaborasinya? Ini saya kirim ya. Nanti tinggal clone aja. Nanti kita lihat nih Mas Rifki di sini nanti. Ini kan punya saya. Akun saya Bertuta PA. Ada sebuah merge pull request gitu. Nanti Mas Rifki membuat sebuah pembaruan. Gimana Mas? Siap. Nah kita tunggulah 1 menit aja dulu, 1 menit dia nge-pull request biar teman-teman paham. Daripada kita pakai USB atau enggak di WhatsApp, mending pakai GitHub gitu. Jadi sembari nunggu Mas Rifki nge-git, ada pertanyaan? Sembari menunggu. Absennya jangan lupa diisi ya. Absen. Kita sebentar ya nunggu ya. Nah nanti teman-teman untuk informasinya nanti sini ada link nih informasinya. Nanti PPT-nya saya kirim ya di Alma ya. Nah nanti teman-teman lihat aja di sini tuh, baca-baca aja dokumentasinya. Tuh, Git balance itu buat apa? Git checkout itu buat apa? Git merge masih banyak lagi. Itu masih utama gitu ya. Masih yang paling sering digunakan ya. Git add, git commit, git push dan lain sebagainya. Jadi teman-teman biasakan pakai terminal. Harus terbiasa pakai terminal gitu. Kalau ngupload seperti biasa ya itu udah biasa teman-teman mungkin ya. Ngupload file biasa gitu. Jadi udah biasa kan, harus biasakan gitu. Nah nanti kalau teman-teman mau coba ya silakan. Nanti sembari ini ya. Nanti kalau teman-teman mau kolaborasi awalnya harus seperti ini. Di sini aja kita buat ya. Nah contohnya kita di folder pemrograman web berbasis framework. Nah kita buka terminal kita atau enggak di Git Bash. Buat aja sini git namanya git clone, baru copy paste. Oh bentar, clear ya, kita ambil dulu dari sini ya. Nah ambil dari sini ya, http ssh atau github CLI, kita pakai http aja, kita copy paste. Nah setelah itu kita git clone baru paste gitu. Nah nanti teman-teman bisa ambil project yang ini gitu, folder yang ini, nanti tinggal ambil lagi, kita clear. Apakah udah ada foldernya, kita ls min l. Nah tuh udah ada kan. Oh tunggu bentar, kita masuk ke cd belajar dulu ya, ke folder ini ya, belajar git. Kita enter ls min l. Tuh udah ada nih pembaruannya. Kita ke ini ya, ke Visual Studio Code, kita code.
Kita lihat pembaruannya. Tuh udah ada. Sama. Nanti tinggal seperti biasa git add titik, git commit gitu. Gimana Mas? Udah? Nah, coba kita lihat ya. Mas Rifki udah katanya. Oh, belum ada Mas. Berhasil Mas? Kita clear aja ya. Kita clear. Exit aja. Jadi teman-teman harus bisa lah ya. Hal seperti itu ya. Ada kendala Mas? Nah nanti kalau Mas Rifki udah sukses, oh tuh pull request ya. Nah dia udah ada nih pull request testing. Ini dari Mas Rifki, tuh Rifki Iskandar ya. Oke dia melakukan perubahan testing. Oh, cuman gitu doang ya. Baru kita merge. Oke. Saya buat oke. Kita confirm. Selesai clear. Kita lihat. Tuh udah ada. Udah ada pembaruan dari si Rifki. Nah langsung ada tuh kitabnya dia. Nah seperti itu. Simple kan? Gampang kan? Kalau teman-teman asik loh kayak gini loh. Kalau teman-teman udah tahu nanti simple gitu. Nah ini nih punyanya Mas Rifki tuh. Tuh. Wah, udah dia daftarnya udah tahun 2023 tuh. Mas Rifki daftarnya sudah tahun 2023. Tuh, itu namanya track record. Untuk portofolio ketika kita mau melamar nanti ini paling penting. Nah itu yang untuk nge-branch. Oke ya, nanti ini saya hapus lah. Ini nanti saya hapus ya, nanti teman-teman coba aja di rumah. Dan rekamannya ini juga ada kok rekamannya. Nanti saya upload ke YouTube, saya buat di Elma. Karena udah saya record nih. Oke untuk itu. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh. Ya, oke. Hah? Port? Port buat apa? Contohnya? Di atas bagian kanan. Pinggiran start. Oh ini. Oh. Kalau start, tunggu ini saya jelaskan satu-satu. Kalau start itu buat kita ngabintangin. Contohnya nanti saya satu-satu ya. Pok ini buat apa ya? Ini masuk ke dengan start. Nah ini start kita nanti. Start kita untuk nandai atau ngebuat. Oh contohnya kita ada referensi. Kita tandai di Instagram gitu kan. Ada kan kayak gitu kan. Itu contohnya. Nah untuk POC itu mengambil sebuah repositori orang. Nanti duplikat ke akun kitab kita. Contohnya. Tuh, kita ambil dulu ya. Tunggu, ambil punya siapa ya? Contohnya kita contoh dulu ya.
Nah, contohnya kita ambil dari sini dulu, dari ini aja deh. Ini kan nggak ada nih. Ini masih nggak ada ya, tunggu ya bentar. Ini kita ambil, contohnya kita ambil namanya pengujian perangkat lunak semester 5. Di sini kan belum ada nih. Kita ambil repository orang, kita pok. Kita pok. Kita pok. Nah, nanti mau simpannya di mana? Ngepok itu sama membuat kita tadi buat repository baru, tapi ini versinya yang kita ambil punya orang. Fork itu buat apa? Kalau kita mau ngambil sebuah project orang lain, nah ini nih rules programmer. Kalau kita mau ambil punya orang lain, project orang lain, kalau mau menghargai karya orang lain, kita fork. Karena ada namanya lisensi, copyright. Nah, baru kita buat di sini. Kita fork, baru kita create fork. Kita create. Nah, nanti dia nge-forking nih. Nge-forking sebuah repository dari ini. Nah, langsung kita lihat di sini, tambah nih repository kita. Tunggu ya, lagi bentar. Nah, kalau sudah kita contribute, kita refresh. Nah, nanti mau sinkron nih, branch-nya ada nih, atau enggak kita contribute. Nah, ini harus disetujui oleh pihak punya akunnya. Karena kalau kita mau ngepok sebuah ini harus disetujui dulu. Seperti tadi kita nge-merge itu kita kan harus penyetujuan dari saya, akun saya. Nah, seperti itu. Punya ambil orang lain, kita mau melakukan perubahan, nanti perubahan itu di repository kita, jadi semuanya itu akan jadi gitu. Dan nanti juga teman-teman kalau tim ya mau nggak mau harus dipok atau enggak, ya nggak usah sih dipok juga sih. Tapi itu untuk terkait karya orang lain aja gitu. Paling seperti itu, Mas. Pok. Oke, ada pertanyaan lagi? Satu orang lagi? Kalau nggak ada satu orang lagi, akan saya ini ya, saya putar ya satu orang lagi ya. Oke, saya putar ya satu orang lagi ya. Ada kan ya? Kita remove ya. Saya ngasih pertanyaan ya, kalau memang nggak bertanya ya. Ada orangnya? Ada orangnya? Oke. Namanya Viola Adelia ya. Oke, namanya Viola ya. Saya pengen bertanya. Tadi kita kan udah belajar Git, version control system. Jadi pertanyaan saya, apa aja tools untuk penggunaan kolaborasi Git? Toolsnya apa aja? Tadi kan banyak tuh toolsnya. Apa aja? Coba sebutkan 2 aja.
2 aja. Kalau nggak bisa buat jokes bapak-bapak ya. Tahu nggak jokes bapak-bapak? Hah? Hah? Tahu nggak jokes bapak-bapak? Ya gimana coba? Kalau kita nih, gitu. Kalau nggak bisa buat seperti itu satu. Gimana? Ada yang bisa bantu? Hah? Gitpix sama? Oke, karena kita nanti ya nggak apa-apa. Mau gimana? Mau buat jokes bapak-bapak? Ayo silakan persiapkan. Nah, udah kalau memang kita ini tadi toolsnya itu ada 3. Apa aja? GitHub, GitLab, Bitbucket. 2 aja loh tadi. Tadi ini kita udah baru pakai loh GitHub. Tapi nggak apa-apa, it's okay, no problem. Buat aja jokes bapak ya. Ada? Nggak ada juga? Ayo siapin. Gimana? Nggak ada juga. Gimana? Ayo nak, biar pulang kita nih. Nih, udah pada nunggu loh. Ayo buruan. Udah pada nunggu loh. Ayo buruan. Nggak ada. Ya ayo. Diam. Dia mau ngomong. Ayo. Kedengaran nggak teman-teman? Kacang-kacang apa? Coba jawab. Ayo jawab teman-teman. Kacang-kacang apa yang basah katanya? Apa tuh? Ayo apa? Jawab apa? Garing banget. Udah. Oke. Ini untuk kenapa saya buat seperti ini? Untuk mencarikan suasana aja. Pas pulang biar nggak pusing, happy gitu ya. Kita pulang dengan keadaan aman, happy gitu. Oh, tadi saya kayak gini, tapi biar happy aja kita mencarikan suasana. Oke, ya kalau nggak ada lagi, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya harap yang teman-teman pelajari hari ini, pertemuan hari ini sudah dipahami dan sampai ke rumah. Jangan cuma di sini belajar tapi di rumah. Dan silabusnya jangan lupa dibaca dan dipahami. Nanti kita next pertemuan minggu depan, next week, kita akan bertemu untuk pertemuan berikutnya. Nanti ke pertemuan kedua, silakan teman-teman belajar silabusnya apa yang saya kasih. Nanti di lemahnya di info group saya akan kasih info semua. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Semoga teman-teman selamat dengan sentosa di rumah, sehat selalu dan puasanya lancar. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya. Silakan pulang.